Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Nah, pada part yang kedua ini, kami akan menjelaskan terkait masalah fungsi-fungsi yang terdapat pada menu bar Microsoft Word. Nah, terlebih dahulu kami akan membuka program Microsoft Word. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa-apa saja fungsi-fungsi daripada Microsoft Word yang berkaitan dengan menu bar. Nah, pada video yang pertama, kami sudah menjelaskan terkait masalah fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi terkait masalah menu bar. Nah, di sini menu bar merupakan deretan menu-menu yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah-perintah pada Microsoft Word. Di mana pada menu bar ini terdiri dari menu file. Nah, ini menu file ini memiliki beberapa perintah-perintah di dalamnya. Ada yang namanya perintah new, ada open, info, save, save as, print, share, export, dan close. Di mana perintah new digunakan untuk membuat atau membuka dokumen baru. Pada saat kita mau membuat dokumen baru, setelah kita mengetik, kita akan menggunakan perintah new, di mana perintah new ini untuk membuat dokumen baru ya pada Microsoft Word. Kemudian ada perintah open, di mana perintah open ini digunakan untuk membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Kemungkinan kemarin sebelumnya ada dokumen yang kita simpan berkaitan dengan file Microsoft Word. Kemudian kita mau membuka kembali Microsoft Word. File-file yang kita simpan sebelumnya itu kita menggunakan perintah open yang terdapat pada menu file. Kemudian info, ini info yaitu memberikan sebuah informasi-informasi yang berkaitan dengan seputaran Microsoft Word. Kemudian ada juga perintah save. Perintah save ini digunakan untuk menyimpan dokumen baru ya. Pada saat pertama kalinya kita membuat dokumen pada Microsoft Word, maka kita menyimpan menggunakan perintah save. Nah, kemudian save as. Nah, save as ini dia hampir sama dengan fungsi save. Cuman bedanya kalau save as ini adalah yang digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama yang baru gitu. Contoh misalkan pada saat kita mengedit data yang sudah kita simpan, kemudian kita edit kembali misalkan. Nah, setelah kita edit, kemudian kita menggunakan perintah save as untuk menyimpannya. Artinya apa?
agar data yang kita edit tadinya supaya tidak mengalami sebuah perubahan, maka kita menyimpannya menggunakan dengan nama yang baru. Artinya apa? Kita menyimpan dokumen hasil dari dokumen yang kita edit. Sementara yang dokumen yang kita simpan sebelumnya itu tidak akan mengalami sebuah perubahan, itu ya. Itu makanya agak berbeda sedikit kalau save ini kita menyimpan dengan nama yang baru. Kalau save ini menyimpan dokumen yang baru, artinya dokumen pertama kalinya kita buat, kita menggunakan perintah save. Kemudian kalau save as menyimpan dengan nama yang baru, dokumen yang tadi kita simpan kemudian kita edit, kita gunakan perintah save as ya. Nah, kemudian ada juga perintah print. Nah, print ini digunakan untuk mencetak dokumen yang kita buat. Ini ya, perintah print. Kalau misalkan kita mau mencetak dokumen yang kita buat, maka kita menggunakan perintah file baru print. Kemudian share ini ya. Share ini adalah mengirim dokumen ya ke publik. Ini kita mempublikasikan dokumen yang kita miliki. Kemudian ekspor ini adalah kita mengekspor dokumen ke program yang lain. Dan yang terakhir ini ada perintah close. Perintah close ini digunakan untuk keluar daripada program Microsoft Word ya. Itu terdapat pada menu file. Itulah beberapa perintah-perintah yang terdapat pada submenu file. Kemudian menu home. Nah ini. Nah, menu home ini adalah sebuah menu yang digunakan untuk memodifikasi teks maupun paragraf. Di mana menu home ini memiliki beberapa grup di dalamnya. Ada yang namanya grup undo, ada clipboard, ada font, paragraf, dan style ya. Dan ada juga editing ini. Nah, di mana undo ini memiliki beberapa perintah icon-icon di dalamnya. Ada undo dan ada juga redo ya. Kemudian ada clipboard. Clipboard ini memiliki perintah apa semua? Itu clipboard ini memiliki perintah copy, cut, paste, dan format pointer ini. Nah, ini mungkin sering kita gunakan pada saat kita mau menggandakan sebuah teks atau objek ya. Kemudian grup font. Nah, grup font ini dia perkisaran untuk memodifikasi teks yang kita buat. Baik itu model atau jenis teks, kemudian besar kecil teks ya, warna teks ini, kemudian penebalan teks, garis memiringkan teks, italik ya, underline, garis bawah, perpangkatan ya, ini. Itu semua untuk memodifikasi teks yang terdapat pada grup font. Kemudian paragraf. Nah, paragraf ini ada yang namanya paragraf rata kiri, ada juga rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Ini ya. Contoh misalkan, anggap saya mengetik di sini, misalkan kita Oke. Nah, ini kalau perintah paragraf yang terdapat pada alif left ini ya. Nah, di mana kita menggunakan rata kiri misalkan.
otomatis pada saat kita mau menggunakan rata kiri, itu perintah teksnya itu akan terlihat posisinya ya seperti ini ya. Ini. Nah, di mana rata kiri ini adalah yang ratanya hanya sebelah kiri saja ya. Ini. Tapi sebelah kanannya tidak, itu ya, tidak rata. Nah, kemudian kalau dia rata tengah, ini pada saat kita klik center, maka teksnya itu berada pada posisi di tengah-tengah dan dia menyesuaikannya, ini menyesuaikan paragrafnya rata tengah. Ini. Dia berada di tengah-tengah lembar kerja itu. Kemudian rata kanan ya, right ini. Nah, di mana rata kanan ini dia ratanya hanya sebelah kanan dan yang tidak beraturan adalah sebelah kiri ini. Itu kebalikan dari rata kiri dengan rata kanan. Ini kebalikan left dan right ini. Kemudian justify ya, ini justify. Nah, justify ini yaitu rata kiri dan rata kanan. Artinya apa? Sebelah kirinya ini rata ya, kemudian di sebelah kanannya juga rata. Itulah yang berkaitan dengan paragraf. Kemudian ada juga spasi ya, lain spasi. Ini spasinya ada spasi 1,0, 1,5 dan 2,0 sampai 3,0 ya ini. Ini spasi standar yang biasa kita gunakan untuk membuat spasi pada paragraf ini. Nah, kita lihat perubahan kalau spasi 1,0 dia model seperti ini. Ya, agak rapat antara baris yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian yang 2,0 misalkan dia memberikan jarak ya, agak jarang sedikit. Ini ada jaraknya spasi 2,0 antara teks di atas, ini baris teks yang di atas dengan yang di bawah itu ada jaraknya. Sesuai dengan teks yang kita seleksi ya. Nah, kemudian ada juga bullet ini ya, bullet. Ini bullet ini dia berbasis simbol-simbol ya, penomoran pada simbol. Kemudian ini numbering digunakan untuk memberikan nomor pada baris teks ini. Salah satu contoh misalkan pada saat memberikan nomor 1 misalkan dia akan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita kasih penomoran nomor 2 pada baris teks misalkan. Nah, ini ya. Kami kasih besar sedikit ini. Oke, modelnya seperti ini. Numbering ya. Kalau bullet ini numbering ini berubah menjadi simbol-simbol ya. Simbol yang mana misalkan kita gunakan ini. Nah, kita lihat perubahannya ya. Ini. Itu. Nah, dia terdapat pada paragraf ini ya. Nah, kemudian style ini juga untuk memberikan perubahan pada model teks ya. Salah satu contoh seperti ini ya. Ini memberikan perubahan pada model teks style ya. Style. Dia hampir sama dengan font style ya. Ini hampir sama dengan ini. Cuman stylenya ini dia memiliki perintah yang standar saja ya. Cuman beberapa model teks saja yang terdapat pada style, grup style. Beda kalau misalkan pada grup font ini memiliki beberapa model tulisan ya. Ini banyak sekali. Nah, kemudian editing. Nah, editing ini itu ada perintah select ya. Select artinya menyeleksi perintah-perintah yang terdapat pada objek ya. Ini kalau misalkan kita mau seleksi misalkan ya ini
Apakah kita seleksi secara file, misalkan ya ini. Nah, seleksi dalam artian kita sorot atau memblok, misalkan ya ini. Nah, itu berkaitan dengan editing. Nah, itu perintah-perintah yang terdapat pada menu home ya. Memiliki beberapa grup di dalamnya. Ada undo, clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Kemudian menu insert ya. Nah, ini menu insert ini berkaitan dengan insert, artinya menyisipkan ya. Nah, menyisipkan objek yang ingin kita tampilkan pada lembar kerja. Di mana menu insert ini memiliki beberapa grup juga di dalamnya. Ada grup pack, ada tabel, ilustrasi, ads in, media, link, komen, header dan footer, teks dan simbol. Nah, di mana pack ini ya, ada cover pack ini. Nah, kalau cover pack ini artinya memberikan sebuah cover ya atau sampul pada lembar kerja. Salah satu contoh misalkan kita membuat sampul modelnya. Ini ada beberapa sampul yang terdapat pada grup baik ya. Ini contoh misalkan. Anggap saja kami menggunakan sampul modelnya ion ya. Ini tinggal kita klik saja. Maka dia sampulnya seperti ini ya. Nah, ini model sampul ya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan kita mau menggunakan sampul yang beda lagi bisa seperti ini ya. Nah, dia modelnya seperti ini. Nah, itu kalau kita membuat sebuah sampul ya. Ini sudah disediakan oleh aplikasinya langsung ya, cover pack. Nah, kemudian ada grup tabel. Nah, grup tabel ini digunakan untuk menyisipkan tabel-tabel yang terdapat pada Microsoft Word ya. Nah, contoh misalkan kami menyisipkan tabel misalkan ini ya. Kita klik saja tabelnya, kemudian insert tabel ini ya. Kalau kita langsung saja bisa berapa tabel kita ingin buat, misalkan 1, 2, 3, 4 ini ya. Kalau misalkan berapa baris, misalkan 1, 2, 3, 4. Terserah dari pengguna ya, terserah dari kita. Mau kita menyisipkan beberapa tabel di dalamnya, kita tinggal klik grup tabel saja ya. Bisa juga kita menggunakan insert tabel ini. Nah, ini insert tabel terdiri dari kolom, berapa jumlah kolomnya yang akan kita buat. Kemudian row-nya, barisnya berapa kita buat ya. Misalkan contoh kita buat 5 kolom. Kemudian barisnya of row-nya ini kita 2 saja ya. Nah, baru kita oke. Nah, modelnya seperti ini ya. Artinya apa? Ada 5 kolom tadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5 dan ada juga 2 baris ini ya. 1, 2. Itu yang berkaitan dengan grup tabel ya. Kemudian ilustrasi. Nah, ilustrasi ini memiliki beberapa perintah-perintah icon di dalamnya. Ada picture ya, kalau kita mau menyisipkan gambar. Kemudian ada juga shape, simbol-simbol ya, kayak semacam garis, lingkaran, kotak ya, segi 4, persegi 3 ya, dan lain sebagainya. Simbol-simbol yang lain ada semua di sini ya, banyak sekali. Kalau kita mau menggunakan fungsi shape. Kemudian ada juga smart area. Smart area ini
Dia modelnya seperti ini kalau kita menyisipkan semar ya. Nah, ini semar ini biasanya digunakan untuk membuat susunan-susunan dari data yang kita buat ini. Dia berbasis SmartR. Contoh misalkan kayak semacam susunan organisasi misalkan ya, dan lain sebagainya. Ini ada semua pada SmartR ini ya. Banyak sekali model-model yang terdapat pada SmartR. Contoh misalkan seperti ini ya. Terserah yang mana kita mau gunakan ya ini. Oke, kemudian char ya ini. Nah, char ini kita menyisipkan grafik yang terdapat pada Microsoft Word ya. Kalau kita membuat grafik, dia terdapat pada grup ilustrasi pada menu insert ini. Kemudian ada ads in ya, Wikipedia, Get, ads ini ya. Kemudian media. Kalau kita mau menyisipkan media, misalkan video secara online ini ya. Kemudian ada juga link. Nah, link ini artinya pada saat kita membuat data berbasis link ya, menghubungkan beberapa file dengan file yang lain, itu maksudnya. Kemudian ada juga menyisipkan komennya, komentar pada sebuah objek yang kita inginkan. Kemudian ada juga grup teks. Ini grup teks ini ada word art ya. Kemudian ada data and time. Ini ada objek dan lain sebagainya. Ada text box ini ya. Nah, word art ini sering kita gunakan juga pada saat kita mau membuat teks yang versinya agak besar ya ini. Atau teks yang tebal misalkan ya, model seperti ini. Itu ya ini. Nah, misalkan kita tulis misalkan komputer ya. Oke. Nah, dia modelnya seperti ini ya. Oke. Itu yang berkaitan dengan menu insert ya pada grup teks ini. Nah, kemudian ada juga header dan footer ya. Nah, ini header dan footer ini memiliki beberapa juga perintah. Di dalamnya ada page number. Artinya page number ini digunakan untuk memberikan penomoran pada halaman lembar kerja ya. Ini ada page number. Ya, apakah kita menggunakan penomoran di sebelah kiri ya. Kemudian penomoran di sebelah di tengah-tengah lembar kerja, atau bisa juga di sebelah kanan lembar kerja. Ini penomoran pada lembar kerja atau penomoran pada halaman ya. Itu. Nah, ini sama saja button of page ya. Ini page margin sama juga ya. Nah, kemudian simbol. Nah, ini biasanya simbol-simbol ini memiliki beberapa fungsi ya. Kalau misalkan kita mau membuat simbol-simbol perpangkatan misalkan ya. Ini ada simbol-simbol matematika ya. Kita gunakan ini. Salah satu contoh misalkan anggap saja kami gunakan misalkan ya simbolnya X per Y misalkan ya ini. Contoh kecil saja. Nah, ini salah satu simbolnya ya. Nah, kita tulis saja 2 per 3 misalkan ya. Oke. Nah, kami kasih besar saja. Nah, ini merupakan simbol-simbol dalam matematika. Itu terdapat pada menu insert equation ya, itu pada grup simbol. Ini banyak sekali ya simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Insert menu equation. Nah, ini beberapa simbol-simbol dalam matematika ini ya.
Ini. Dan kita tidak pusing lagi bagaimana caranya membuat perpangkatan, persentase, ya, pembagian ini ya, per dan lain sebagainya, limit, ya, fungsi sin dan lain sebagainya, ya, integral, radikal, skrip dan lain sebagainya. Itu semua sudah disediakan pada menu insert, ya. Dan ini sama juga ya, simbol-simbol standar ini ada semua sudah disediakan ini, kurang lebih ya, lebih besar dari dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal perintah-perintah yang terdapat pada menu insert. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat kita mau menggunakan program Microsoft Word, tentu setidaknya kita harus tahu terlebih dahulu apa fungsi-fungsi daripada menu-menu yang terdapat pada Microsoft Word. Karena menu-menu inilah yang akan kita gunakan pada saat kita mau menginput data-data yang terdapat pada program aplikasi Microsoft Word. Itulah perbedaan antara home dengan insert. Kalau home digunakan untuk memodifikasi hanya sebatas teks saja dan paragraf. Kalau insert ini digunakan untuk menyisipkan ya, atau menambahkan objek ke dalam lembar kerja. Itu perbedaan antara menu home dan menu insert ya. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini penjelasan-penjelasan terkait masalah fungsi daripada menu home dan menu insert. Dan untuk selanjutnya ya, kami akan mengupdate video-video selanjutnya terkait masalah fungsi-fungsi daripada menu drawing, basic, layout, referensi, mailing, review, view, help, dan acquisition ya ini. Nah, silahkan teman-teman untuk menunggu video-video yang selanjutnya di bagian part 3. Oke, mungkin sampai di sini sedikit penjelasan terkait masalah fungsi daripada menu home, file, dan insert yang terdapat pada program aplikasi Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.